Hai Fofens. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman tertinggi di dunia. Hal tersebut juga tercermin pada senjata tradisionalnya. Banyaknya suku yang menghuni Indonesia lantas menyebabkan masing-masing suku memiliki senjata khasnya sendiri-sendiri, baik yang fungsinya murni untuk membela diri hingga yang fungsinya dimaksudkan untuk menunjukkan status sosial dan keyakinan. Di Bali, senjata tajam diupacarai saat hari Tumpek Landep. Filosofinya untuk memperingati ketajaman ilmu pengetahuan. Lantas apa sajakah senjata-senjata itu? Inilah 5 senjata tajam khas Indonesia dengan bentuk yang unik menurut info Pen 5. Badik. Apa yang membuat badik nampak unik jika dibandingkan dengan belati lainnya adalah senjata ini memiliki gagang pegangan yang bentuknya membengkok hingga nyaris 90 derajat. Bentuknya yang unik tersebut lantas membuat badik terlihat menyerupai pistol. Badik memiliki peran yang amat penting bagi suku Bugis dan Makassar. Sampai-sampai ada ungkapan di masa lampau kalau seorang pria tidak akan dianggap sebagai orang Bugis jika ia tidak memiliki badik. Sultan Hasanuddin yang terkenal akan kegigihannya melawan VOC diketahui kerap menyisipkan badik di pinggangnya dalam berbagai kesempatan. Penduduk Makassar di masa lampau juga mengenal prinsip kalau seorang pria harus selalu menjunjung 3 hal, yaitu ujung lidah, ujung kelamin, dan ujung badik. Ujung lidah dimaksudkan adalah seorang pria harus pandai berunding. Ujung kelamin maksudnya adalah tidak sembarangan memilih wanita. Dan ujung badik maksudnya adalah seorang pria harus memiliki sifat pemberani dan tidak gentar. Keris. Rasanya tidak ada orang Indonesia yang tidak tahu akan keris. Oleh karena itulah, keris pun memiliki bentuk, fungsi, dan teknik pembuatan yang amat beragam. Sebagai contohnya, ada keris yang bentuknya lurus dan ada pula keris yang bila tajamnya berkelok-kelok. Dari sekian banyak keris yang sudah diketahui oleh manusia, mungkin tidak ada keris yang popularitasnya bisa mengalahkan keris Empu Gandring. Pasalnya, keris ini memiliki peranan yang sangat besar dalam sejarah Kerajaan Singgasari, Jawa Timur. Kisah menarik seputar keris ternyata bukan terbatas sampai di sana. Tidak banyak yang tahu kalau keris ternyata ada yang bahan pembuatannya berasal dari batuan luar angkasa atau meteorit. Menurut pakar keris yang bernama Basuki Teguh Yuwono, pengrajin keris di masa Majapahit sudah memiliki teknik khusus untuk mengenali bongkahan batu meteorit dan mengolahnya menjadi keris berkualitas tinggi. Mandau. Mandau adalah senjata belati tradisional khas suku Dayak yang tinggal di Kalimantan. Secara sepintas, mandau memiliki bentuk yang tidak berbeda jauh dari golok atau parang biasa. Namun, mandau biasanya dilengkapi motif ornamen khas Kalimantan pada bagian pegangan atau sarung senjatanya. Walaupun nampaknya terbuat dari logam, bila tajam mandau aslinya bukan terbuat dari logam biasa, melainkan dari batu mantikei yang banyak mengandung unsur besi. Berkat batu tersebut, mandau yang sudah selesai dibuat akan memiliki struktur yang kuat sekaligus tajam. Mandau juga memiliki reputasi yang kelam karena senjata ini di masa lampau konon kerap digunakan untuk memenggal kepala manusia. Di kalangan suku Dayak, praktik memenggal kepala lawan dikenal dengan istilah ngayau. Karambit. Jika dibandingkan dengan senjata-senjata tradisional yang sudah dijelaskan sebelumnya, karambit adalah yang terkecil. Pasalnya, senjata yang bentuknya mirip celurit atau sabit ini ukurannya hanya sebesar telapak tangan orang dewasa. Meskipun kecil, jangan sekali-kali meremehkan senjata ini.
Pasalnya, ukuran karambit yang kecil justru menyebabkan penggunanya bisa menyerang korbannya secara bertubi-tubi tanpa bisa ditangkis. Supaya senjatanya tidak terlepas saat digunakan untuk bertarung, bagian pangkal karambit biasanya dilengkapi dengan cincin seukuran jempol. Karambit sendiri aslinya merupakan senjata tradisional khas Minang, Sumatera Barat. Senjata ini merupakan senjata yang lazim dipelajari bagi mereka yang mendalami bela diri pencak silat. Menurut legenda, karambit memiliki bentuk yang melengkung karena desain senjata tersebut terinspirasi dari cakar harimau. Berkat bentuknya yang melengkung dan ukurannya yang kecil, karambit bisa digunakan untuk memotong, menyayat, hingga menusuk. Kujang. Jika dibandingkan dengan senjata-senjata belati lainnya, rasanya tidak ada yang bentuknya seunik kujang. Seperti belati pada umumnya, kujang terbagi menjadi bagian pegangan dan bagian bila yang tajam. Apa yang membuat kujang begitu unik adalah bagian bilahnya memiliki bentuk yang lebar dan melengkung. Kujang sendiri aslinya merupakan senjata tradisional khas Sunda. Senjata ini konon sudah ada sejak abad ke-9. Lalu seperti halnya karambit, kujang juga merupakan senjata yang banyak dipelajari oleh mereka yang mendalami pencak silat. Namun umumnya, panjang kujang tidak sampai 30 cm. Menurut manuskrip Jawa yang berasal dari abad ke-16, kujang merupakan senjata yang lazim digunakan oleh kalangan petani. Ukurannya yang ringkas dan fungsinya yang serbaguna menyebabkan senjata ini banyak digunakan oleh kalangan petani setempat. Kujang sendiri diperkirakan merupakan hasil pengembangan dari senjata tradisional lain yang bernama kudi. Itulah tadi 5 senjata tajam khas Indonesia dengan bentuk yang unik menurut Info Fan 5. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Itu membantu Mimin untuk semangat memberikan update hal-hal menarik, aneh, dan unik seputar dunia ini. Saya Mimin pamit undur diri.